permintaan akan kredit itu besar sekali. So far kita liquidity masih ample ya, masih cukup. Tapi memang laju pertumbuhan dari DPK-nya dibandingkan laju pertumbuhan permintaan kredit itu lebih cepat laju permintaan untuk kredit. Baik, kalau di BCA sendiri ini mulai terasa dari bulan berapa di tahun ini dan apa saja sentimen-sentimen yang menjadi pengaruh untuk pertumbuhan kredit valuta asing ini? Kalau permintaan memang dari kita lihat dengan menurunnya COVID ya, dengan menurunnya COVID, kita lihat permintaan sudah mulai naik ya. Ini permintaan COVID di seluruh dunia ya maksudnya ya. Itu kita melihat memang permintaan sudah naik. DPK mulai berasa itu setelah The Fed dengan agresif menaikkan suku bunga. Baik, dan untuk sektoralnya, untuk di BCA sendiri sektor mana nih yang paling banyak membutuhkan kredit valuta asing? Oh tentunya sektor-sektor komoditas ya, komoditas itu yang paling banyak. Sektor komoditas ya Pak Branko, ini menarik karena berdasarkan dialog kami kemarin dengan asosiasi pengusaha tambang, begitu mereka mengatakan justru sebenarnya likuiditas mereka masih cukup ample sehingga tidak begitu membutuhkan kredit dari perbankan begitu. Apakah ini tercermin juga di BCA atau justru sebaliknya? Kan turunannya banyak, nggak hanya core company-nya aja, tetapi kan turunannya banyak. Jadi sektor-sektor yang berhubungan dengan komoditi ini yang paling banyak butuh kredit falas dan mereka ini yang permintaannya paling besar. Baik, artinya bukan sektor-sektor utama di pertambangan justru yang membutuhkan kredit valuta asing dari perbankan. So, komoditas kan bukan hanya pertambangan, kan banyak ya yang lain. Soft commodity juga ada, nggak hanya hard commodity maksudnya. Baik, kita akan beralih ke Pak Fitra. Pak Fitra, ini juga diakui oleh Pak Branko kalau ternyata kredit valuta asing ini justru tumbuh lebih tinggi daripada DPK valuta asing di industri perbankan. Anda lihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan kalau ini justru akan memperburuk ekonomi kita apabila berlangsung cukup lama? Ya Mbak Maria, yang pertama yang harus kita perhatikan secara umum kondisi loan to deposit ratio ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Nah, kenapa? Karena memang ada sedikit pelambatan dari dana pihak ketiga, yang artinya adalah sebenarnya perekonomian Indonesia dalam track ke atas gitu ya, karena ini dari sisi demand itu meningkat ya, masyarakat kemudian lebih senang untuk melakukan ekspansi, tak terkecuali industri ya. Kalau kita lihat data dari Purchasing Manager Index in Manufacturing di bulan Agustus ya, itu dibandingkan dengan bulan Juli, itu kan lebih tinggi. Nah ini track ke atas ini yang sebenarnya kita lihat bahwa ini adalah satu bukti bahwa perekonomian Indonesia semakin solid. Nah tetapi di sisi yang lain, kalau kita melihat dari sisi falas ya, mismatch antara kredit falas kemudian yang kita alami sekarang, pertumbuhannya yang juga cukup tinggi. Di satu sisi memang menyiratkan optimisme, tapi di sisi yang lain ini adalah faktor resiko yang juga harus kita tangani ke depan. Karena apa? Karena exchange rate dalam hal ini sangat volatile. Dan oleh karenanya faktor resiko itu juga pastinya akan sangat tinggi begitu ya. Nah, memang kalau kita lihat juga ini adalah sebenarnya kondisi di mana yang menurut saya ini perlu dimoderasi. Bank Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya pengetatan likuiditas, salah satunya dengan melakukan kenaikan 25 basis poin kemarin sebagai respon dari potensi inflasi dan juga respon dari Fed Fund Rate. Nah, tetapi di sisi yang lain, saya masih melihat bahwa masih ada lag ya dengan perbankan, sehingga saya rasa ini suatu hal yang perlu dimoderasi ya dengan segera, sehingga faktor risiko, terutama risiko mismatch, kalau kita lihat bagaimana tahun 1998 kita mengalami risiko mismatch atau potensi mismatch yang sangat besar, yaitu menimbulkan krisis. Nah ini yang kemudian kita harus waspadai. Belum sampai level potensi krisis ya, tetapi tetap harus kita heads up ya, di mana suku bunga dalam hal ini untuk falas ya perlu kemudian disesuaikan supaya kemudian masuk dengan kondisi atau realitas di lapangan gitu. Baik, dalam waktu dekat apakah mismatch yang ada saat ini nih berpotensi juga untuk bisa menekan harga dari rupiah? Jadi
the other way around sebenarnya. Jadi ketika rupiah itu kecenderungannya terdepresiasi, maka ini akan memperbesar risiko kredit tersebut, begitu kan? Nah ini yang sebenarnya perlu diwaspadai. Nah sehingga saya rasa yang terjadi adalah secara unilateral rupiah yang kemudian mempengaruhi persepsi atau faktor risiko dari kredit falas tersebut, bukan the other way around. Fitra, apakah ini merupakan salah satu alasan kenapa pemerintah akhirnya juga kembali menerbitkan global bond? Ya, sebenarnya global bond sendiri itu tujuannya adalah untuk kemudian memperkaya gitu ya kondisi likuiditas kita dan kondisi pembiayaan. Dalam konteks ini adalah ya kalau kita lihat dari APBN sebagai shock absorber itu kan kemudian harus dijaga ya dengan kondisi likuiditas yang memadai. Nah, dalam konteks itu sebenarnya bukan dalam konteks mempertahankan mismatch.